Nah, seperti itu ya, dan seterusnya. Dengan memperhatikan pola tersebut, kita bisa menentukan pangkat ketika angka satuannya sama sebagai berikut. Nah, di sini kita lihat polanya 1, 5, 9, 13. Nah, bedanya kan 4. 1 ke 5 4, 5 ke 9 4, 9 ke 13 4. Kelipatan 4. Berarti 13 pasti 4 4 semua, berarti kita tambahin 4 menghasilkan 17. Kalau 17 kita bagi 4 kan nggak bisa. Yang mendekati 17 adalah 16. Berarti 4 kali 4 yang hasilnya 16 berarti kan 4. Ya kan? Berarti sisa 1. Kalau dibagi 4, ini kalau dibagi 4 berarti sisa 1. Itu. Nah, makanya kita tulis pola berikutnya yang titik-titik ini diisi dulu. 2 ke 6 berarti kan 4. 6 ke 10 4. Pokoknya kelipatan 4 semua ini. 10 ke 14 4. Berarti 14 tambah 4 sama dengan 18. Kita bagi 18 dibagi 4. Itu hasilnya 4 kali 4 kan. Kalau 4 kali 5 kan lebih 20. Berarti 16. 16 kalau kita bagi 4 kan hasilnya 4. Berarti sisa untuk menghasilkan 18 berarti 16 tambah berapa yang hasil 18 berarti sisa 2. Bersisa 2 gitu. Berikut juga 3, 7, 11, 15 dibagi 4. Ini berapa? 15 ke 14 berapa? 19 kan? Gitu. 19 dibagi 4 hasilnya berapa? Sisa 3, hasilnya tetap ya. Kalau 4 kali 5 kan 20, berarti tetap 4 kali 4. 4 berarti kan 4 kali 4 16. 16 tambah berapa yang hasilnya 19 berarti kan sisa 3. Gitu. Ya dibagi 4. 19 dibagi 4 itu hasilnya 4, tapi bersisa 3 untuk masukkan 19. Sekarang lanjut 8 ke 12 sama nih 4. 12 ke 16 4. Berarti 16 ke 4 20. Nah, 20 dibagi 4 kan hasilnya ada nih 5. Berarti bersisa 0, artinya nggak ada sisanya. Makanya ditulis bersisa 0, berarti nggak ada sisanya. Nah, di sini penjelasannya, ini semuanya kelipatan 4 gitu. Dengan mencermati pola berkaitan antara pangkat bilangan dengan angka satuan, bilangan yang dihasilkan kita dapat menentukan bahwa 100 adalah bilangan kelipat 4. Oleh karena itu, angka satuan pada bilangan 3 pangkat 100 adalah 1. Gitu. Kan sama aja nih. Ini kan satuannya berapa? 0 kan? Kan 3 pangkat 100. Ini sama aja kan? Ini kan satuannya kita lihat 0 kan? Di belakangnya nih 0. Berarti sama aja 3 pangkat 0. Sama dengan berapa? 3 pangkat 0 kemarin berapa? 1. Seperti itu. Nah, sekarang ayo kita mencoba. Nah, cobalah menentukan angka pada segini. 3 pangkat 25. Ya udah, kita bagi. Kayak tadi caranya dibagi 4. 3 pangkat 25 berarti pangkatnya kita bagi 4. Kan 25 bagi 4 nggak bisa. Nah, bisanya 24 ya, mendekati 25. Berarti 24 itu hasil dari kali 4 kali 6, berarti kan 6. Supaya jadi 25 berarti kan sisa 1 gitu. Nah, sisa 1 ini dilihat di sini. Yang pangkatnya 1 berarti 3 pangkat 1 sama dengan 3. Berarti angka satuannya adalah 3. Berarti 3 pangkat 25 sama dengan 3. Itu. 3 pangkat 98 berapa? Berarti 98 dibagi 4. 98 bagi 4 nggak berapa? Nggak bisa. Hasilnya 24. Ya kan? 24 berapa? 96. Ya kan? 24 kali 4 kan 96. 96 itu berarti sisa 2. Ya kan? Karena kan untuk menjadikan 98, 96 tambah 2 kan? Hasilnya 98. Berarti sisa 2. Gitu. Yang pangkatnya 2 berapa? Yang pangkat 2 adalah angka satunya berapa? 9. Berarti 3 pangkat 98 sama dengan 9. Itu. 3 pangkat 2013. Berarti 2013 dibagi 4. Gitu. 2013 dibagi 4 berapa? 503. Nah, coba kalian hitung. 503 dikali 4 itu menghasilkan 2012. Ya kan? Untuk menghasilkan 2013 berarti sisa 1. Sisa 1 artinya kita tambahin dari hasilnya. Nah, dari hasil ini 2012 kan tambah 1 kan 2013. Dan sisa 1 berapa? 3. Berarti 2013 sama dengan 3. Itu. Sampai sini mengerti? Ya, insya Allah mengerti ya. Nah, selanjutnya kita lanjut.
Contoh 1.12. Contoh 1.12 ini adalah bilangan Fibonacci. Apa sih itu bilangan Fibonacci? Nah, ini bentuk polanya. Pola bilangan Fibonacci kayak gini nih ya bentuknya. Pasti kalau kita giniin bingung ya. Nah, sebenarnya ini kita bisa tahu cara menentukan bilangan Fibonacci itu seperti apa. Gini caranya. 0 ke 1. Berarti kan 0 ditambah 1. Ya kan? Ini ditambah 1, maka menghasilkan 1 ini. Suku sesudahnya kita tambahkan, maka menghasilkan suku sesudahnya. Nah, sekarang yang ini ditambah ini kan dari awal. Untuk menghasilkan ini berarti ini ditambah ini. 0 tambah 1 sama dengan 1. Berarti untuk menghasilkan yang ini berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2. Untuk menghasilkan yang 3 berarti 1 ditambah 2 sama dengan 3. Ya, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Gitu. 3 ditambah 5 sama dengan 8. 5 ditambah 8 sama dengan 13. 8 ditambah 13 sama dengan 21. Berarti kalau untuk penentukan ini ya udah, berarti suku sebelumnya kalian tambahkan sama suku yang ini. Suku sesudahnya berarti 13 tambah 21 berapa? 34. Pasti di sini 34 dan seterusnya gitu. Itu namanya bilangan Fibonacci. Gitu. Ya. Nah, di sini kita lihat ya, bilangan ketiga diperoleh dari jumlah bilangan ke-1 dan kedua. Ini penjelasannya di sini ya. Bilangan keempat diperoleh dari bilangan kedua dan ketiga. Bilangan kelima diperoleh dari bilangan ketiga dan keempat dan seterusnya. Gitu. Nah, dengan melihat pola tersebut kita dapat menentukan 3 bilangan berikutnya. Ya, 3 bilangan berikutnya di sini kan adalah 3, 4, 34, 55 dan 89. Ya kan? Di sini kita bisa lihat nih, 89 tuh dapat dari mana sih? Nah, dan 89 ini dari sini. 34 tambah 55 berapa? 89. Berarti kalau kita mau nyari setelah 89, ya udah berarti tinggal tambahin 55 tambah 89 berapa? Seperti itu. Itu namanya bilangan Fibonacci.